Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Muhammadiyah Malang, nama Yuniarti, NIM 2022-2063-1015-062. Hari ini Senin tanggal 14 Agustus 2023 akan melaksanakan uji kinerja UKM PPG. Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga anak-anak selalu sehat dan siap untuk belajar. Sebelum pembelajaran dimulai, Bu Yuni akan mengabsen ya. Kira-kira semuanya hari ini bagaimana? Masuk tidak? Clara? Maharani? Dewi? Ica? Abi? Tasya, Valen, Masda, Firman, Bagas, Juan, Arfan, Eka, Sofa. Semua masuk ya hari ini, tidak ada yang absen. Belum pelajaran kita mulai. Bagas, mohon dipimpin teman-temannya untuk juga. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran kita mulai, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita pada bangsa Indonesia. Sudah siap menyanyi semua? Masih semangat? Tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak kita hari ini pada belajar memahami tentang ide pokok dan ide pendukung. Nah, serta belajar nanti anak-anak membuat
belajar membuat ide pokok dan ide pendukung berdasarkan gambar yang nanti diperlihatkan melalui halaman. Dan dibuatkan alat tulis dan ya. Oke, karena semuanya sudah semangat belajar hari ini, kalian amati video yang akan diunduh putar, yaitu mengenai ikan lele. Semua sudah tahu ikan lele? Sudah. Coba. Mengenal ikan lele. Halo, assalamualaikum. Namaku Ella. Namaku Elo. Hari ini kita akan mengenal ikan lele. Wah, enak sekali ya makan lauk ikan lele. Iya, udah lama kita nggak makan ikan lele. Kalian mau ikan lele? Mau kek? Ayo ikut kakek. Kita mau mancing ikan lele kek. Tapi mana pancingan dan umpannya? Bukan, kita akan pergi ke peternakan ikan lele. Di dalamnya banyak ikan lele ya kek. Iya, Ella. Yuk kita ke sana. Ini Pak uangnya. Terima kasih ya. Oh iya, terima kasih juga. Kenapa kita nggak memancing di sungai aja kek? Kan ikannya gratis. Kalau memancing di sungai kan belum tentu dapat ikan lele. Jadi kita sekarang beli saja dulu. Oh iya, ikan lele punya kekhususan. Ikan lele ini tidak bersisik seperti ikan lain pada umumnya. Tadi kita sudah mengamati video mengenal ikan lele. Dari video tadi kita jadi tahu apa informasi utama yang kita peroleh dari video tadi. Kita tadi informasinya tentang apa? Ayo, kelompok 1 tentang apa? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, jadi video tadi memberi informasi pada kita bahwa tentang apa? Tentang ikan lele. Kemudian setelah tahu bahwasanya di situ tadi tentang ikan lele, ternyata ikan lele itu mempunyai apa? Mempunyai patil. Kemudian bisa bermanfaat untuk apa ikan lele itu? Yo, ikan lele bisa untuk lauk-lauk, pintar. Biasanya untuk apa? Dimasak apa? Ayo. Oh, bisa digoreng, bisa juga apa? Dibikin sayur, gitu. Sama ibu kalian biasanya hanya digoreng, dikasih kuah, bikin sayur. Jadi informasi utama video tadi ikan lele. Kemudian selain ikan lele, ternyata kita jadi tahu bahwasanya ikan lele punya patin. Kemudian hidup di air apa di darat kalau ikan lele? Di air. Hari ini kita akan mempelajari tentang ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah informasi utama yang akan disampaikan dalam bacaan. Seperti tadi contohnya dari video tadi yang ingin disampaikan tadi apa saja? Tentang apa? Tentang ikan lele. Itu namanya ide pokok. Kalau tadi video yang dimaksud di sini nanti dalam baca. Karena ide pokok disebut juga gagasan utama atau pikiran utama. Biasanya bisa ada dalam di awal paragraf, mungkin ada yang ada di tengah, mungkin juga ada di akhir paragraf. Ide pokok suatu paragraf dapat kita baca dalam salah satu kalimat paragraf.
pokok. Yang pertama, memiliki kalimat pendukung atau kalimat pembulang atau penjelas. Kemudian terdapat di dalam kalimat utama. Dan kemudian inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Itu tentang ide pokok. Cara menemukan ide pokok. Bagaimana Bu menemukan ide pokok? Kita akan membaca kalimat demi kalimat dalam sebuah bacaan, dalam teks dengan cermat dan dapat dipahami apa yang sedang dibahas. Kita baca bacaannya satu persatu, gitu. Kita baca dengan teliti agar kita bisa menemukan mana toh apa toh yang akan dibahas dalam bacaan tersebut. Yang dibahas dalam bacaan tersebut itu namanya ide pokok. Kemudian setelah dibaca baru kita temukan kalimat utama pada paragraf tersebut. Setelah itu ketemu kalimat utamanya baru kita cari inti kalimat tersebut mengenai apa yang sedang dibahas. Nah, sekarang kalau kita tadi sudah mempelajari tentang ide pokok, kita akan mempelajari berikutnya yaitu ide pendukung. Apa itu ide pendukung? Ide pendukung adalah apa? Kelompok 4. Apa itu ide pendukung? Ide pendukung atau gagasan pendukung adalah informasi tambahan yang menjelaskan ide pokok. Biasanya adalah kalimat yang menyertai ide pokok. Karena itu ide pendukung sering pula disebut sebagai ide penjelas. Bisa ya membedakan mana yang namanya ide pokok, mana yang namanya ide pendukung. Nah, ciri-ciri ide pendukung. Ide pendukung terdiri dari satu kalimat. Dan ide pendukung memuat data atau contoh sehingga membuat pernyataan. Caranya untuk menemukan ide pendukung seperti apa? Coba dibaca. Kelompok 4 nomor 1. Cara menemukan ide pendukung yang pertama adalah membaca kalimat demi kalimat dalam teks dengan cermat dan pahami apa yang sedang dibahas. Kelompok 3 nomor 2. Baca. Bukan kalimat yang digunakan untuk memperjelas ide pokok. Oke. Setelah membaca dengan cermat apa yang sedang dibahas, kemudian kita temukan kalimat yang digunakan untuk memperjelas ide pokok tersebut. Sekarang nomor 3 dibaca kelompok 2. Adalah kalimat yang menjelaskan contoh data kronologi kejadian atau uraian lain yang mendukung. Ya, terakhir kita mencari kalimat yang menjelaskan contoh data atau kronologi atau kejadian atau uraian lain yang mendukung ide pokok. Nah, mari kita mengamati gambar. Nah, Bu Yuni punya gambar itu apa itu? Gambar gurita. Apakah makanan hewan gurita? Hewan tersebut makanannya apa ya kira-kira? Hidupnya di mana toh hewan itu? Di laut. Hewan itu besar apa kecil? Ayo, gurita itu besar apa kecil ya kira-kira? Besar, gitu. Kalau besar, kira-kira makannya apa? Ikan yang lebih kecil atau lebih besar ya? Jadi hewan tersebut yang kalian sebut dengan gurita tadi makanannya adalah hewan-hewan kecil yang ada di laut, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, hewan yang ada dalam gambar ini itu kira-kira hidupnya di mana? Di laut atau di sungai? Pintar. Hewan tersebut hidup di laut. Untuk mempertahankan diri DNA mereka, dia tidak untuk menyelamatkan dirinya, untuk melindungi dirinya, hewan tersebut punya apa? Punya apa? Tentakel atau mungkin ada yang lain? Oh, pintar Juan, menyemprotkan tinta untuk apa itu Juan? Gunanya untuk apa? Untuk mengecoh lawan. Ternyata ya kalau untuk perang biasanya tentara punya tameng, kalau zaman dahulu punya tameng.
ternyata gurita juga mempunyai tinta berwarna gelap untuk mengicau awan. Lanjut. Nah, sekarang kalian baca paragraf ini dengan seksama, kemudian kita tentukan ide pokok mana yang dimaksud dengan ide pokok, mana yang termasuk ide pendukung. Kerjakan. Jadi kita bisa mempersingkat dari kalimat yang panjang itu. Gurita merupakan salah satu jenis hewan yang tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan cerdik dan pintar. Kita bisa mempersingkat menjadi gurita adalah hewan yang cerdik dan pintar. Mungkin ada jawaban yang sama? Ada ya? Nah, jadi tidak harus kalian tulis ke semuanya sampai sini, tapi bisa kalian lebih tersingkat, gitu. Intinya saja. Jadi intinya dalam bacaan itu ide pokoknya adalah gurita adalah hewan yang cerdik dan pintar. Kemudian ide pokoknya apa saja? Nah, ide pokoknya ide pendukungnya apa saja? Ada banyak sekali. Salah satunya adalah apa? Kelompok 1. Ide pendukungnya tadi apa? Ternyata gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Kelompok 2 apa coba? Selain memiliki daya ingat yang cukup kuat, gurita apa? Pinter. Ternyata yang kedua, ide pendukung yang kedua adalah gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat. Mungkin ada yang lain selain itu. Apalagi gurita selain memiliki daya ingat yang cukup kuat, kemudian dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat. Gurita juga apa? Dikenal sebagai apa? Pintar. Dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Lagi ada lagi? Oke, apa gurita bisa gurita dapat bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Jadi bisa ya membedakan mana yang termasuk ide pokok, mana yang termasuk ide pendukung. Oke. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di papan. Tugas kalian, coba kalian cari, kalian tentukan ide pokok dari gambar tersebut kira-kira apa. Oke. Kemudian kalian berkelompok, coba kalian tentukan. Kalau sudah menemukan ide pokok, kemudian kalian tentukan ide pendukung berdasarkan gambar yang diberi. Oke. Coba kira-kira ide pokoknya apa? Yo, kelompok Bagas. Bisa, untuk kelompoknya Bagas. Jadi menurut kelompok Bagas, ide pokoknya adalah ayam adalah hewan yang mempunyai banyak manfaat. Kira-kira kalau sudah ditentukan ide pokoknya tentang bahwa ayam adalah hewan yang banyak manfaatnya, kira-kira ide pendukungnya apa? Kelompok 3. Ayam dapat dimanfaatkan dagingnya. Oh, betul. Jadi ternyata ayam dapat dimanfaatkan dagingnya. Berikutnya kelompoknya Tara. Kira-kira ide pendukungnya apa? Ayam dapat dimanfaatkan telurnya. Oh ya, selain dimanfaatkan dagingnya, ayam juga dimanfaatkan telurnya. Terakhir kelompoknya Dewi. Ayam dapat dimanfaatkan bulunya. Oh ya, jadi terakhir ayam juga dapat dimanfaatkan bulunya. Jadi seperti itu. Kita sudah dapat menentukan ide pokok, maka
ide-ide pendukung dapat kita tentukan. Bisa ya? Bisa? Oke. Selanjutnya. Setelah kita menentukan bahwasanya tadi, kalau kalian sudah tentukan bahwasanya ide pokoknya adalah ayam adalah hewan yang banyak manfaatnya bagi manusia. Setelah itu kalian tulis berikutnya ide-ide pendukung yang telah disampaikan kelompok tadi dari kelompok 2, 3, dan 4 tadi. Kemudian kalian tulis akhirnya akan membentuk sebuah apa ya? Sebuah paragraf gitu. Nah, sekarang karena sudah mengetahui dan sudah membedakan antara ide pokok dan ide pendukung, sekarang mari kita melakukan diskusi kelompok ya. Kita buat kelompok, kita kerjakan nanti sesuai dengan kelompok ya. Nah, apa yang akan kita kerjakan hari ini yaitu menentukan tentang ide pokok dan gagasan pendukung. Sebelumnya nanti kalian baca. Kalian bisa menentukan ide pokok dan ide pendukung dari bacaan yang ini bagikan nanti ya. Oke? Yuk. Tepuk semangat. Semangat. Nah, kalian baca bacaan yang Bu Yuni bagikan ini ya. Nanti untuk menentukan ide pokok dan ide pendukungnya. Nah, judulnya apa itu bacanya? Yuk, bacaan yang Bu Yuni bagikan itu tentang apa? Tentang apa? Bacaannya berjudul tentang si cantik di atas ambang tepukan. Nanti kalian kerjakan pada LKPD yang Bu Yuni bagikan ini. Kalian tulis nama kelompoknya, anggota kelompoknya siapa saja. Kalian tulis pada LKPD yang Bu Yuni bagikan ini. Oke. Kemudian kalian tentukan ide pokok paragraf 1 apa? Ide pokok paragraf 2 apa? Selesai. Oke, coba kalau sudah selesai, sekarang maju per kelompok, oke? Dibagikan, maju satu kelompok satu saja perwakilan gitu, dibaca ide pokok yang kalian temukan dari bacaan yang ini dibagikan tadi, gitu. Nah, gantian coba dari kelompok 1. Adalah hewan yang sangat berisik dan suara dari tanaman. Jadi menurut kelompok 1, menurut kelompoknya Sofa, ide pokoknya adalah apa? Kupu-kupu adalah hewan yang sangat berjasa bagi tanaman. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ide pendukungnya apa? Ide pendukungnya adalah maka kupu-kupu perlu dilestarikan keberlangsungan hidupnya di bumi. Betul apa salah teman-teman? Betul. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari tempat duduk.
Yuk, kelompok 2. Perwakilan dari kelompok 2. Ya, Pak. Ide pokoknya adalah ide pokoknya adalah sayap kupu-kupu yang cantik menambah keindahan alam dan menyegarkan mata manusia. Ide pendukungnya adalah ide pendukungnya adalah sayap kupu-kupu memiliki bentuk yang beragam dan kaya akan warna. Betul apa salah? Betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya kelompok 3, perwakilan dari kelompok 3. Ayo, Juan. Kelompok 3, ide pokoknya adalah Kupu-kupu adalah serangga yang mengalami metamorfosis. Jadi ide pokok pada paragraf ketiga menurut kelompok 3 adalah kupu-kupu adalah serangga yang berasal dari ulat yang mengalami metamorfosis sempurna. Betul apa salah? Salah. Ide pendukungnya adalah ide pendukungnya menurut kelompok 3, bagian tubuh kupu-kupu terdiri dari bagian kepala, bagian dada, dan bagian perut. Betul atau salah? Tepuk tangan untuk kelompok 3. Bu Yuni akan memberikan reward. Bu Yuni akan memberikan reward bagi kelompok yang Bu Yuni anggap kerjasamanya bagus, gitu, kekompakannya ada, kemudian betul cara penilaiannya. Kira-kira kelompok mana ya? Bu Yuni akan memberikan reward berupa ini akan Bu Yuni berikan pada kelompok yang telah dapat menentukan ide pokok dan ide pendukung dengan tepat, yaitu kelompoknya Bagas. Tepuk tangan untuk kelompoknya Bagas. Ini akan memberikan reward yaitu berupa bros cantik sesuai dengan tema kita, yaitu hari apa kita? 17 Agustus itu hari apa ya? Tepuk tangan untuk kelompok 4. Untuk kelompok yang lain yang belum mendapatkan reward dari ini, jangan berkecil hati. Masih ada kesempatan untuk kalian menunjukkan bahwa kalian bisa lebih baik dari kelompok Bagas. Terima kasih, Guru. Sama-sama. Tepuk tangan untuk kelompok Bagas. Nah, coba dari kegiatan pembelajaran hari ini, apa yang telah kalian pahami? Apa yang kita pelajari hari ini? Tentang apa? Ide pokok dan ide pendukung. Apakah kalian mengalami kesulitan? Tidak. Apakah semua sudah memahami materi hari ini? Sudah benar-benar sudah memahami ya? Tidak ada pertanyaan? Tidak. Bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran hari ini? Senang apa senang? Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan evaluasi pembelajaran. Nah, kerjakan evaluasi pembelajaran yang akan dibagikan dengan jujur ya. Dengan jujur, kerjakan sebisa mungkin sesuai dengan materi yang kita pelajari hari ini. Nah, kalian kerjakan evaluasi pembelajaran dengan jujur, dikerjakan sendiri-sendiri tanpa harus rumah, tanpa harus meminta temannya. Nah, evaluasi ini sesuai dengan materi yang kita pelajari hari ini, yang sudah kita pelajari tadi.
Sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah dikumpulkan per kelompok, salah satu yang maju dikumpulkan ke mejanya berdiri di sini. Oke, yuk dikumpulkan perwakilan dari kelompoknya masing-masing. Dikumpulkan dari ini. Oke, semua sudah dikumpulkan ya. Nah, Bu Yuni mau tanya, dari pembelajaran kita hari ini, apakah kalian mengalami kesulitan? Tidak. Masih ingat pembelajaran kita hari ini tentang apa? Ide pokok dan ide pendukung. Untuk menentukan ide pokok dan ide pendukung, kita harus teliti dalam membaca bacaan. Bisa ya? Bisa. Ya. Karena Bu Yuni anggap dari pembelajaran ini sudah cukup, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kelancaran pada pembelajaran ini. Kalian masing-masing dulu, kemudian Bagas memimpin doa. Selamat siang anak-anak, terima kasih atas kerjasama pembelajaran ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan bermanfaat. Nah, di jalan nanti hati-hati, yang belum dijemput nanti bisa nunggu di teras ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 3. Judul nomor 2. Judul nomor 1.